Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian di bab yang kelima berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ijabati du'ai man barra walidayhi. Bab dikabulkannya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dalam bab ini Imam Al-Bukhari akan membawakan hadits menjelaskan manfaat dari berbakti kepada kedua orang tua, di mana orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang akan diterangkan haditsnya. Dan bab yang kelima ini masih sama dengan bab-bab sebelumnya, masih menerangkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan besarnya hak kedua orang tua. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam Al-Misri, salah seorang rawi yang terpercaya. Qala, beliau berkata, haddatsana Ismail ibnu Ibrahim bin Uqbah. Qala akhbarani Nafi'. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Beliau berkata, mengabarkan kepada kami Nafi'. Nafi' maula Ibnu Umar. Ya, maula itu dalam penggunaan nasab bahasa Arab kadang dia bermakna, jadi kalau dikatakan fulan maula, itu punya salah satu dari tiga makna. Yang pertama, kadang dia adalah orang yang tadinya budak pada orang tersebut, kemudian dibebaskan. Maka kalau dibebaskan, dia dikatakan maula si fulan, fulan yang membebaskannya. Yang pertama. Yang kedua, ada maula al-wala bil Islam, karena dia diislamkan. Ya, seperti Imam Al-Bukhari, beliau maula al-Ju'fi, dikatakan al-Ju'fi itu maula beliau, sebab kakek-kakek Imam Al-Bukhari masuk Islam di tangan qabilah al-Ju'fi, karena itu beliau dikatakan al-Ju'fi. Ya. Kemudian yang ketiga, dia maula apabila ada perdamaian antara dua negeri, tidak saling berperang, sebuah negeri dilindungi oleh negeri lain, maka penduduk yang dilindungi ini dikatakan maula kepada penduduk yang melindunginya. Jadi ini tiga penggunaannya. Ya. Jadi secara umum kata maula, Nafi ini kelihatannya beliau tadinya adalah budak dari Ibnu Umar, kemudian dibebaskan oleh Ibnu Umar. Ya. Dan Nafi adalah perawi dari Ibnu Umar yang sangat banyak meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya, dan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa ilmu agama itu mengangkat derajat seorang hamba. Mengangkat derajat seorang hamba. Suatu hari Umar bin Al-Khattab berkata kepada Ibnu Abi Abza, dan Ibnu Abi Abza ini adalah gubernur beliau di Mekah. Umar menjumpai Ibnu Abi Abza di luar Mekah. Ibnu Abi Abza meninggalkan Mekah diwakili oleh seseorang dari keturunan maula, dari tadinya budak. Maka Umar berkata, kamu meninggalkan kota Mekah dan yang kamu jadikan sebagai pemimpin
menggantikanmu adalah si fulan dan dia keturunan Maula? Kata Ibnu Abi Abza, ya, sebentar, orang tersebut adalah orang yang hafal Al-Quran dan alim terhadap ilmu faraid. Ya. Maka di sinilah Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat sekelompok kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan derajat kelompok yang lainnya juga karena Al-Quran. Maksudnya siapa yang berpegang dengannya, berilmu dengan tuntunan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana ini budak terangkat derajatnya karena ilmu Al-Quran yang dia hafal dan ilmu dia terhadap masalah warisan. Ya, dan ini adalah ibrah dan pelajaran yang sangat berharga, penting untuk kita perhatikan. Allah telah mengingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Ya, dan derajat di sini umum, di dunia maupun di akhirat. Dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar. Tatkala 3 orang berjalan-jalan, mereka didapati oleh hujan. Ya. Ini kisah 3 orang ini disebutkan di sebagian riwayat kisah dari umat terdahulu. Ini bukan dari umat Islam, tapi kisah di umat terdahulu. Tatkala 3 orang ini berjalan-jalan, mereka didapati oleh hujan. Tiba-tiba turun hujan. Famalu ila gharin fil jabal. Maka mereka pun membelok ke sebuah gua di gunung. Jadi berteduh di situ. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal. Maka jatuhlah sakhrah yang menutupi mulut gua mereka. Ya. Yang berasal dari gunung, sakhrah dari gunung. Fa'at baqat alaihim. Maka ini batu atau sakhrah ini menutupi seluruh mulut gua. Nah, jadi sekarang mereka terkurung di gua, tidak bisa keluar. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, unduru a'malan amiltumuha lillah salihah fad'u Allah biha la'allahu yafrujuha. Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, unduru a'malan, lihatlah amalan-amalan yang kalian telah lakukan karena Allah. Amalan salih yang kalian lakukan karena Allah. Fada'ullaha biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan amalan itu. La'allahu yafrujuha, semoga Allah melapangkan musibah yang menimpa kalian ini. Ya. Ini kisah yang diceritakan oleh Rasulullah dari umat terdahulu, agar supaya kita mengambil pelajaran darinya. Dan kisah ini terdapat darinya pelajaran bahwa apa yang datang dari kisah terdahulu, dari kisah Bani Israel, itu diceritakan. Ya, kalau seperti ini Nabi menceritakannya,
Maka ini adalah hal yang dibenarkan di dalam syariat kita. Hal yang dibenarkan dalam syariat kita. Ya. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kisah terkait dengan Israiliyah, kalau ada di dalam Al-Quran maupun hadits, maka dia adalah perkara yang dijadikan sebagai dalil sepanjang tidak ada dari dalil yang lain menunjukkan bahwa hukumnya telah terhapus. Jadi asalnya dijadikan sebagai dalil, diamalkan. Kecuali kalau ada dalil lain yang menjelaskan bahwa hukumnya terhapus, barulah tidak diamalkan. Jelas ya? Baik. Ini 3 orang setelah mereka terkurung di gua, kondisi yang sedemikian rupa, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lain, lihatlah amalan-amalan salih yang kalian telah lakukan. Ya. Ini biasanya tabiat manusia. Ketika dia berada dalam kesusahan, dia memurnikan ibadahnya kepada Allah, bermunajat dan bermohon kepada Allah. Iya. Itulah keadaan. Dan di sini dari beberapa riwayat menunjukkan bahwa 3 orang ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik. Ya, di sebagian riwayat, sebab ini hadits sudah berlalu 2 kali dalam Sahih Al-Bukhari. Di sebagian riwayat mereka berkata, tidak ada yang menyelamatkan kalian kecuali as-sidq, kejujuran. Ini pentingnya sidq dan pentingnya kejujuran itu. Ya. Seorang berlaku sidq pada segala perkara. Dan di sini diterangkan dengan konteks amalan yang salih. Kalian berdoa dengannya. Kata berdoa dengannya ini pembahasan tawassul. Ya. Dia berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amalan salihnya. Ya. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan bolehnya dan doa dengan menyebutkan amalan salih ini, ya, diajarkan di dalam Al-Quran. Dan ada di lisan para nabi dan para rasul. Ya. Maka dia boleh menyebutkan amalan salih yang sangat dia harapkan. Kalau dia pernah berbuat amalan salih, ikhlas, ya, dia ingin berdoa disebut amalan salihnya. Ya Allah, saya pernah begini. Kalau itu adalah amalan salih, maka dia sebut hajatnya. Bantulah saya atau tolaklah saya, jauhkanlah saya dari bahaya ini dan ini. Ini dari bentuk tawassul. Dan tawassul yang seperti ini diperbolehkan, ya, dalam berdoa. Tawassul dengan amalan salih, dia adalah hal yang disyariatkan. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka berkata, ini 3 orang ya, terjebak di dalam gua. Salah seorang dari mereka memulai berdoa, Allahumma, ya Allah, innahu kana li walidan syekhani kabiran. Sungguhnya saya mempunyai 2 orang tua, sudah tua, syekhan, 2 ayah dan ibu sudah tua, kabiran, sudah sangat lanjut usia. Waliya sibyatun. Ini dia sebut semua ya. Ini ketika doa dia sebut. Ya Allah tentunya Maha tahu apa yang terjadi padanya. Seorang hamba menyebutkan amalan salihnya. Dan ini dari hal yang baik di dalam berdoa. Sebab doa itu punya etika dan punya adab-adab di dalam berdoa. Mungkin sebagiannya akan kita terangkan insyaallah. Akan datang pembahasannya di Kitabul Adab ini. Ya. Dia berkata, ya Allah, innahu kana li walidan. Sungguhnya saya punya ayah dan ibu. Syekhan, sudah tua. Kabirus sin, sudah lanjut usia.
kabirani, sudah lanjut usia. Waliya sibyatun sigarun kuntu ar'a alaihim. Ya. Dan saya punya anak-anak kecil yang saya mengembalakan kambing untuk mereka. Fa idza ruhtu alaihim halabtu bada'tu biwalidayya uskihima qabla waladai. Ya. Atau qabla waladi. Kata beliau, apabila saya pergi, ya, maka saya pergi kembali, maka saya pun memerah susu untuk anak-anak. Begitu sampai di rumah, dia beri minum dulu kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya, sebelum anak-anaknya. Ini dari amalan saleh yang dia ingat. Ya. Tiap kali dia pulang, dia bawa susu untuk anak-anak. Sebelum dia beri anak-anaknya, ayah dan ibunya dulu yang minum. Ini dari bakti kepada orang tua. Ini sudah bentuk kebaktian kepada orang tua. Dan ada hal yang lain yang ingin dia sebutkan di sini, yang lebih salih daripada ini. Kata beliau, wa innahu na'abi asy-syajar. Sungguhnya pernah saya terlalu jauh mendapatkan pohon. Ya, sebab namanya mengembalakan kambing. Ya, dia perlu mencari tempat berteduh. Suatu hari dia gembalakan kambingnya, berjalan dan berjalan. Dia berjalan terlalu jauh. Kata beliau, fama ataitu hatta amsaitu. Akhirnya saya tidak kembali ke rumah kecuali sudah masuk waktu petang, sudah malam. Fawajadtuhuma qad nama. Saya dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Ya. Jadi kebiasaannya kalau bawa susu, ayah dan ibunya dulu. Sekarang ayah dan ibunya sedang apa? Sudah tidur. Kata beliau, fahalabtu kama kuntu ahlub. Maka saya pun tetap memerah susu sebagaimana kebiasaan saya memerah susu. Faji'tu bil hilabi. Kemudian saya bawa baskom tempat susu yang diperah itu. Faqumtu inda ru'usihima. Dan saya berdiri dekat kepala mereka berdua. Saya berdiri menunggu kedua orang tuanya bangun supaya diberi susu. Kata beliau, akrahu an uqidahuma min naumihima. Dan saya tidak senang membangunkan keduanya dari tidurnya. Wa akrahu an abda'a bisibyah qablahuma. Dan juga saya tidak senang memberi susu kepada anak-anak sebelum kedua orang tua. Wasibyatu yatadaghawna inda qadamai. Dan anak-anak sudah merengek-rengek di kedua kaki. Maksudnya anak-anaknya sudah meminta susu itu. Dan dia tetap tidak memberikan kepada anaknya. Kata beliau, falam yazal dalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajr. Dan terus keadaan saya seperti ini dan keadaan mereka. Ayah dan ibunya tetap tidur dan anak-anaknya masih tetap ingin susu itu. Tapi dia tetap menunggu sampai terbit fajar subuh. Bayangkan. Ini karena bakti kepada orang tua. Sampai terbit fajar subuh ia menunggu. Barulah setelah itu dia sebut, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika bitigha'a wajhik fafruj lana furjatan nara minha as-sama. Dia berkata, ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa saya mengerjakan hal tersebut mengharapkan wajahmu, mengharapkan wajahmu, lambang keikhlasan, fafruj lana furjah, maka bukakanlah untuk kami celah, nara minha as-sama, agar supaya kami melihat langit. Sebab ini sudah tertutup dengan batu dari gunung itu. Nah, sudah tertutup dengan batu dari gunung. Dan perhatikan di sini, ya Allah, kalau engkau mengetahui saya mengerjakannya
karena mengharap wajahmu. Ini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam beramal. Dan amalan itu bermanfaat kalau disertai dengan apa? Dengan keikhlasan. Ya. Walaupun dia bersusah payah, berat di dalam melakukannya, kalau tidak disertai keikhlasan, maka amalan tersebut tidak dianggap. Allah berfirman dalam hadits qudsi, Ana aghna syuraka an syirk. Faman asyraka biya ghairi. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Saya adalah, Allah berfirman, saya adalah yang sangat tidak butuh kepada para syirikat, para sekutu. Siapa yang mempersekutukan saya dengan selainku, maka saya akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Tinggalkan, tidak dianggap. Ya. Karena itulah keikhlasan ini patut untuk dijaga. Ini adalah dasar seorang hamba beramal. Ya. Ini yang mengukur dia beruntung di belakang kelitihannya atau tidak. Dia mendapat pahala di belakang upayanya atau tidak. Dengan keikhlasan tersebut. Ya. Kata beliau, setelah dia meminta, orang ini meminta, kalau engkau tahu bahwa itu memang ikhlas mengharap wajahmu, maka bukakanlah untuk kami celah, kami melihat langit. Fafarajallahu lahum furja, maka Allah pun menyingkap untuk mereka celah, ya, hatta yarawna minhas sama, sampai mereka melihat langit. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah maha luas. Kadang seorang hamba berdoa, dia langsung melihat hasil dari doanya. Hasil dari doanya. Tapi ini tidak mesti. Tidak mesti setiap dia berdoa langsung dia lihat hasil dari doanya. Karena itu termasuk kekeliruan orang yang berdoa, tergesa-gesa ingin melihat hasil doa. Padahal doa itu semuanya adalah kebaikan, tapi kebaikannya salah satu dari 3 perkara. Kalau ada hamba berdoa, pasti dapat kebaikan. Tapi kebaikannya salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, dia berdoa dikabulkan. Ini berdoa dapat kebaikan. Yang kedua, dia berdoa dan Allah palingkan dia dari apa yang dia minta. Ia diganti dengan yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Ini kebaikan lain. So, kadang seorang hamba memohon, ya Allah, mudahkanlah saya untuk perkara ini. Ya, anugerahkanlah saya ini. Dianggap hal yang dia minta itu baik. Ya, padahal sebenarnya itu tidak baik. Ya, kadang dari rahmat Allah, hamba ini dipalingkan dari apa yang dia minta, dia diganti dengan hal yang lebih baik daripada itu. Jelas ya? Dia berkata, saya sudah berdoa tapi tidak didengar. Ya, kalau begitu saya malas berdoa. Ini keliru ya. Demikian pula yang ketiga, kadang dia berdoa tidak dikabulkan ya, di dunia, tapi disiapkan untuknya kebaikan di akhirat. Disiapkan untuknya kebaikan di akhirat. Ya, karena itu tidak akan merugi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini dari adab yang sangat agung dalam Islam dan syariat yang sangat mulia. Dia adalah sifat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, manusia yang paling dekat kepada Allah. Bersamaan dengan itu, mereka juga berdoa, bermohon kepada Allah. Iya. Dan kisah orang yang pertama ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di dalam hadits ini. Beliau membawakan hadits ini, beliau menjelaskan bagaimana amalan saleh seorang hamba berbakti kepada orang tuanya ini menjadi sebab Allah mengabulkan doanya. Jadi sebab Allah mengabulkan doanya. Ini judul Imam Al-Bukhari dari fikih beliau mendalam. Beliau berkata, bab dikabulkannya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Jadi siapa yang ingin dikabulkan doanya, siapa yang ingin mustajab doanya, didengar doanya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin kita semua mengenal ada seorang tokoh tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarani. Ya. Uwais Al-Qarani ini satu-satunya tabi'in yang disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat memang, tapi Nabi sebut namanya. Nabi berpesan kepada Umar Ibn Al-Khattab, kata Nabi, akan datang nanti setelahku seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Dia dari Bani Qaran Al-Muradi di Yaman. Dia dari Yaman ya. Ya, kata Nabi, kalau dia datang nanti, mintalah kepadanya supaya engkau didoakan olehnya. Coba bayangkan orang ini. Bagaimana Nabi berpesan kepada Umar, kalau berjumpa dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarani ini, maka minta kepadanya supaya didoakan kepada Allah. Ya, subhanallah. Ya, pada Uwais Al-Qarani belum lagi muncul. Ya, tapi Nabi telah mengabarkan, berpesan kepada Umar. Maka di masa pemerintahan Umar, tiap kali ada yang datang dari Bani Qaran ini, beliau tanya, siapa namanya, siapa namanya. Hingga akhirnya ya, Umar berjumpa dengan Uwais Al-Qarni ini. Ya, dan sebelumnya di riwayat Nabi sebutkan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang pernah terkena penyakit ya, sopak, yang kemudian ia sembuh kecuali satu lingkar di betisnya disebut. Ya, satu butiran di betisnya seperti wal logam. Kemudian Nabi berkata, dan orang ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Jadi sebutkan dari amalannya berbakti kepada apa? Ibunya. Dan Nabi berpesan kepada Umar supaya minta doa dari orang ini, supaya minta kepada orang ini didoakan. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu doanya mustajab. Doanya didengar oleh Allah, dikabulkan. Iya. Dan kelanjutan dari kisah Uwais Al-Qarani, ya. Umar menemukannya, dan Umar pun minta supaya didoakan. Ya, Uwais melakukannya. Ya. Karena Uwais Al-Qarani cuman berkunjung ke Madinah. Setelah itu Umar bertanya, kamu ingin pergi ke mana, ke tempat mana? Ya, maksudnya kalau dia ingin ke negeri manapun, Umar akan menulis ke gubernurnya supaya menjamu Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni tidak mau, dia berjalan. Ya, dan di dalam biografi beliau ya dimuat kisah-kisah dan penjelasan tentang kehidupan beliau, ibadah beliau. Ya. Dan ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutnya. Ini menunjukkan bahwa beliau ini punya keutamaan yang patut untuk dicontoh. Ya. Jadi kesimpulan dari kisah yang pertama. Orang yang pertama doanya. Ya. Dia memohon, ya dikabulkan. Ya, sudah terbuka sedikit tapi belum keluar. Sudah terbuka sedikit dan belum keluar. Dan subhanallah, perhatikan dari doa ini. Ya. Dia berkata, ya Allah, lapangkanlah atau bukakanlah untuk kami celah, kami melihat langit. Ya. Jelas ya. Jadi doanya dia hanya memohon kadar yang sangat beradab sekali dalam membaca doa. Dia tidak berkata, ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat ini, tidak. Ya. Tapi ya Allah, bukakan untuk kami celah, kami bisa melihat langit. Ya, celah bisa melihat langit ini, mereka bisa keluar darinya dan mungkin belum bisa keluar, tapi sudah melihat. Ya. Dan Allah kabulkan, mereka melihat langit, tapi masih belum bisa keluar. Masih belum bisa keluar. Maka majulah orang yang kedua. Wa qala tsani, berkata yang kedua, Allahumma innahu kana li ibnatu ammin.
Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saya ada kerabat anak perempuan pamanku. Ya, anak perempuan pamanku. Ya, anak perempuan paman namanya apa bahasa Indonesia? Sepupu ya, sepupu perempuan. Ya. Kata beliau, uhibbuha. Saya sangat mencintainya. Ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Ya. Dengan kecintaan yang seorang laki-laki itu sangat mencintai seorang perempuan. Ini perhatikan ya pembahasannya. Ya. Ini bahasa doa. Bahasa doa itu dijaga. Ya, sebab kalau doanya tidak dijaga bahasanya, itu namanya berlebihan dalam berdoa. Ya, tidak. Ya. Ini dilarang dalam doa. Saya mencintainya seperti sebagaimana laki-laki umumnya sangat cinta kepada perempuan. Fatalabtu ilaiha nafsaha. Maka saya meminta dirinya. Ya, juga bahasa kinayah ya. Fa'abat, dia tidak mau. Hatta atiyaha bimi'ati dinar. Sampai saya memberikan kepadanya 100 dinar. Ini jumlah uang yang sangat banyak ya, 100 dinar ini. Ya, 1 dinar atau uang emas. Ya. Nah, dan ini tidak tahu dinar yang bagaimana besarnya. Kalau ini dinar yang dikenal dalam fikih 4,25 gram 1 dinar. Ya, 4,25 gram emas. Ya, kalau 100 dinar ya lumayan juga. 425 gram. Ya. Sampai dibawakan 100 dinar. Kata orang yang berdoa ini, fasa'i itu, saya pun berusaha. Ya, kalimat sa'i itu ini penuh usaha dia di dalam mengumpulkannya. Hatta jama'atu mi'ata dinar, sampai saya telah mengumpulkan 100 dinar. Falaqituha biha, saya pun menjumpainya dengan membawa 100 dinar ini. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, begitu saya sudah duduk antara kedua kakinya, qalat, maka anak pamannya ini berkata, putri pamannya ini berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah. Ya. Apakah namanya Abdullah atau bukan? Tapi ini panggilan untuk mengingatkan bahwa dia adalah hamba Allah. Dan seorang hamba terikat kepada siapa yang dia sembah. Wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala taftahil khatam illa bihaqqihi. Dan jangan kamu membuka khatam itu, membuka sesuatu yang tertutup itu kecuali dengan haknya. Ya. Ini bahasa kinayah ya semuanya. Ya, maksudnya hubungan suami istri itu tidak boleh terjadi kecuali dengan haknya. Ya, dengan nikah yang syah. Iya. Jadi hanya ditegur, wahai Abdullah. Ya. Faqumtu anha, maka saya pun berdiri darinya. Dia tinggalkan, ketika diingatkan seperti itu dia tinggalkan. Karena dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Langsung dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Ini amalan solehnya. Yang tadi yang sebelumnya disebut itu memang dari khilaf kekeliruannya. Jelas ya? Tapi dia ingin sebutkan di sini bagaimana amalan solehnya, dia langsung tinggalkan. Ya. Dia tinggalkan ya, perempuan tersebut dan dia tinggalkan 100 dinar itu, tidak pernah dia minta lagi. Ya. Ini tidak diterangkan di sini ya, tapi disebutkan di riwayat yang lain. Maka ia pun memulai doanya. Allahumma fa in kunta ta'lam anni qad fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafrij lana minha. Fafaraja lahum furjah. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa saya mengerjakan hal tersebut mengharapkan wajahmu, maka lapangkanlah untuk kami. Ya. Atau bukanlah celah
untuk kami dari batu yang menutupi ini. Fafaraja lakum furjah. Maka Allah pun membukakan untuk mereka celah. Ya sudah bertambah celahnya terbuka, tapi masih belum bisa keluar. Ya, sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain. Jadi kisah orang yang kedua ini, doanya telah kita sebutkan. Ini dari amalan yang sangat salih. Iya. Ini pelajaran bagi kita semua di masa ini. Ini orang yang berdoa ini, ya, kemaksiatan sudah dimudahkan baginya. Ya. Segala sebab telah dilancarkan untuknya. Bersamaan dengan itu dia tetap takut kepada Allah. Tetap takut kepada Allah. Ya, harusnya menjadi pelajaran untuk kita di masa ini. Di masa ini, naudzubillah, kemaksiatan ya, mudah untuk dilakukan. Ya. Hal-hal yang mengajak kepada kemaksiatan, ya, terlalu banyak jalannya. Ajakan-ajakan dan tawaran di masa ini. Apabila seorang hamba bersabar dan bertakwa seperti keadaan orang ini, maka luar biasa. Itu adalah amalan yang sangat salih. Amalan yang sangat salih. Iya. Dan perhatikan dari kesalihan amalan ini, orang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, iya, seseorang kadang diuji dengan ujian-ujian. Jangan dia bersedih hati. Ya, kita di masa ini kadang merasa terlalu banyak cobaan di masa ini. Terlalu banyak kemaksiatan. Wah, saya berat untuk menghadapinya. Ya. Tidak boleh seseorang larut mengikuti arus kejelekan itu. Ya. Dia harus bersabar. Ya. Kapan dia bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran setelahnya. Memudahkan kesabaran setelahnya. Nah, itu Rasulullah mengingatkan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya. Hari ini misalnya dia teguh sebagian dari kemaksiatan. Dia bergembira dengannya. Atau terlampiaskan syahwatnya. Ya, tapi dia tidak tahu akibat setelahnya di dunia dan di akhirat. Akibat setelahnya di dunia dan di akhirat. Karena itu orang yang berbuat maksiat itu kurang akalnya. Sebab akal itu mengingatkan dia untuk sesuatu yang akan dia hadapi di masa depan. Tatkala dia jatuh dalam maksiat tersebut, maka akalnya kurang karena dia kurang memikirkan maslahat untuk dirinya di masa depan. Iya. Kurang memikirkan maslahat untuk dirinya di masa depannya. Nah, ini dari hal yang sangat indah. Ya, pelajaran yang sangat berharga yang patut kita jadikan sebagai lentera di masa ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita dan menjaga kita semua dari segala macam bentuk fitnah dan ujian yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, baik, masih ada kelanjutan dari hadits. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.